sebuah informasi yang kita berikan. Nah, jadi pada dasarnya, mengapa ini penting? Karena AI itu tidak bisa membaca pikiran kita. Nah, itu intinya. Dengan cara berkomunikasi, dengan cara kita bertanya, memasukkan kalimat di dalam chatbot tadi, nah tentu ini perlu seni. Karena apa? Jika kita memberikan instruksi yang samar, nah hasilnya juga akan samar, itu intinya. Kemudian jika kita memberikan instruksi yang presisi dan kaya konteks, hasilnya jauh lebih akurat dan bermanfaat. Kalau mengawali prompt untuk minta itu harus diawali dulu dengan personal ini. Nah, contohnya, itu ya tadi, bertindaklah sebagai editor jurnal ilmiah yang ketat. Nah, ini peran dia itu. Baru kita suruh baca abstrak tesis ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu nyuruh dia sebagai editor, nah, pastikan nanti di bagian sini abstrak Bapak Ibu. Nah, identifikasi kelemahan dalam kejelasan tujuan. Jadi kalau Bapak Ibu minta ini atau Bapak Ibu mau jadi reviewer artikel, nah itu gampang sekali saat sekarang ini. Nggak perlu kita belajar secara intens lah ya. Nanti kita minta aja AI itu untuk seperti ini. Nah, contohnya gitu ya Bapak Ibu. Saya pengalaman juga gini. Mahasiswa yang, misalnya mahasiswa saya kompre nih. Nah, dia akan memberikan hard copy skripsinya atau KTI-nya. Nah, saya menerima hard copy-nya untuk bisa coret-coret untuk perbaikan gitu ya. Tapi saya minta dia memberikan file juga ke saya untuk file soft file dari skripsinya itu. Nah, agar saya punya referensi untuk dalam menguji menilai dari skripsinya, saya berikan ke AI dulu. Saya suruh AI menganalisisnya. Jadi saya upload itu filenya ke AI, saya kasih prompt seperti itu. Anda adalah seorang dosen penguji profesional di perguruan tinggi, bantu saya analisis periksa atau analisis skripsi ini secara panduan akademik, ini, sampaikan gitu, mau ngapain gitu ya. Nah, berikan, tunjukkan kesalahan atau revisi yang tidak sesuai dengan konteks-konteks ini gitu ya, dan berikan saya saran perbaikan. Tunjukkan halaman mana yang Anda koreksi. Nah, sehingga saya bisa lihat juga gitu ya di halaman skripsinya itu. Jadi kalau dia menunjukkan ini salah, bingung, jadi saya juga lihat oh, ini halaman sekian, dia mengkoreksi ini, saya baca gitu. Oh ini ya, jadi saya tinggal nambah-nambah aja lagi. Saya ingin memastikan aja yang dia koreksi A itu memang benar atau tidak. Oh ternyata sesuai, nanti saya tambahkan lagi referensi. Jadi akan mempermudah ya Bapak Ibu, karena dia sudah kita posisikan dulu sebagai seorang dosen penguji gitu. Perlu kita brainstorming dulu di awal ini. Idenya, kita baca-baca dulu ya Bapak Ibu. Jadi nggak bisa langsung ambil semua gitu. Mana yang cocok, mana yang mampu, mana yang menarik bagi kita, kita baca dulu. Nah, ini tahap awal yang kita lakukan. Ya, kalau rasanya 5 ini belum memuaskan, kita bisa minta lagi. Ya, nah kita minta seperti ini. Tambah 5 lagi, boleh singkat aja. Dia kalau udah ngerti ya, kan AI ini kalau chat kita udah diawali yang di atas dengan pertanyaan tadi, kalau kita lanjut dengan percakapan yang singkat ini, dia udah ngerti gitu. Nah, tambahkan 5 lagi. Udah, ntar. Nah, dia langsung cari. Nah, ini 5 lagi. Penerapan, telekonsultasi, nah gitu ya. Nah, ini silakan nanti Bu Eka lihat-lihat ini ya. Nah, kalau Pak Ibu kerjakan seperti ini nih, nah, 1 hari udah selesai itu proposal Pak Ibu itu. Ya, 1 hari selesai itu, saya jamin itu. Nah, apakah cara mengedit prompt di AI Studio dengan ChatGPT sama? Eh, Iya sama sebenarnya Ibu, sama-sama. Kan kalau di ChatGPT itu juga ada sih kolom editnya di enter, kayaknya sama juga. Ya, di bagian atasnya, jangan diklik from yang lain. Oke, atau Bapak Ibu pingin coba AI lain gitu ya, untuk mengeksplorasi perbandingan lah gitu ya, membandingkan. Mana tahu AI lain dia bagus, dapat hasilnya, boleh gitu. AI lain ya mungkin kalau saya share Bapak Ibu, ini kan AI Studio. Ada namanya DeepSeek, udah pernah tahu ya Bapak Ibu ya, DeepSeek. Nah, ini DeepSeek tampilannya, alamatnya ini. Kalau saya kirim di chat, nah ini itu DeepSeek.
Ya, mirip-mirip ChatGPT. Nah, dia lain juga cara menyajikannya, gitu ya. Kan kita perlu perlu seni yang lain, gitu ya. Nah, melihat hal yang indah itu dengan berbagai macam pilihan kan menjadi referensi bagi kita. Oke, ada juga namanya Claude AI. Jadi silakan Bapak Ibu coba banding-bandingkan gitu ya. Mana tahu dengan kombinasi kan bagus ya. Oke, saya kirim alamatnya di kolom komentar. Nah, ini itu Claude ya. Kalau ChatGPT udah biasa ya. Nah, ada lagi namanya Grok. Grok. Nah, sebentar saya kopikan dulu. Oke, ya grok.com.